Ya, halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya di Caraku, channel yang mempelajari tentang fitur-fitur dalam Excel, Microsoft Excel. Ya, bagaimana kabar saudara, Bapak Ibu semuanya pada hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan. Ya, pada hari ini yang spesial, ya, di bulan Mei ini saya hendak menyapa seluruh guru-guru yang ada di Indonesia pada khususnya dan guru-guru di seluruh dunia pada umumnya. Maka dari itu pada hari ini, ya, kesempatan ini saya hendak menggunakan data-data yang berkisar di lingkungan keguruan, guru gitu ya. Ya, sebagai tenaga pendidik. Ya, apa menu pada hari ini? Menu video pada hari ini adalah drop down, namanya drop down atau lebih lengkapnya drop down list. Daftar drop down. Nah, pada hari ini saya sudah menyiapkan data, sudah nampak di monitor Anda semua. Data ini adalah data guru, ya. Ada nomor kolom pertama, kolom kedua nama, nomor 1 sampai 8 namanya ya ada tertera di situ. SPD semua, jadi guru semua. Ya. Ya, ini mungkin nanti bisa berguna juga di tempat bekerja Anda, tempat mengabdi Anda sebagai guru. Ya, tadi sudah saya sampaikan untuk menu hari ini adalah bagaimana kita mengotak-atik drop down list fitur, salah satu fitur yang ada dalam Excel. Ya, apa itu drop down list? Mungkin setelah mengikuti atau melihat dan meresapi video ini, Anda semua dapat memahami dapat mengartikan sendiri apa itu drop down list. Ya, mungkin nanti pada akhir video ini saya sendiri pribadi berharap Anda bisa memahaminya secara sendiri gitu ya. Oh, itu yang namanya drop down list. Oke, mudah-mudahan ada nanti kata-kata seperti itu. Paling tidak Anda sampaikan atau katakan di dalam hati Anda masing-masing. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, ya segera kita mulai untuk pembelajaran Excel pada kesempatan hari ini. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sudah siap, akan segera saya mulai. Ya, jadi di sini ya Bapak Ibu sudah saya sampaikan tadi, saya sudah menyiapkan data. Ada nomor, kolom pertama ada nama, kolom kedua nama-nama guru, begitu ya, dengan gelarnya SPD semua. Lalu di sebelah kanannya saya sudah menyiapkan formulir, judulnya formulir data pegawai. Ya, di sini ada nama, NIP, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat. Ya, ini hanya untuk latihan saja. Jadi saya buat yang simple saja dulu. Ya, lalu apa hubungannya dengan drop down? Oke, langsung saja. Misalnya untuk nama, saya akan menempatkan atau saya akan menyorot sel ini, sel E2 di sebelah kanan nama. Saya sorot begitu. Lalu saya akan ini menu data aktifkan. Setelah itu pergi ke sini. Ya, cari validasi data atau data validation. Klik. Oke, nah di sini ya mulai kita mulai permainan kita ya. Validasi data di dalam kotak dialog ini ada ya. Di sini tertulis nilai apa saja. Kalau dalam apa namanya berbahasa Inggris ya ini nanti bukan tertulis nilai apa saja, tetapi any values. Oke, tidak masalah ya. Ya, lalu apa selanjutnya Bapak Ibu Saudara? Selanjutnya ini coba diklik ya begini. Lalu berikutnya klik daftar ya. Kalau pakai bahasa Indonesia daftar, kalau bahasa Inggris berarti nanti list begitu ya. Oke, klik kiri, pergi ke ini. Untuk kotak yang dua ini ada tanda centang, ya pastikan itu tercentang semua ya, seperti ini. Setelah itu sumber, klik di kotak sumber ya. Lalu pergi ke data Anda. Nah, data Anda ini
blok dari awal sampai akhir, ya. Klik kiri, tahan, drag sampai baris terakhir, lepas. Sekarang klik OK. Ya, kita lihat bersama. Ada penampakan baru di sini. Ada kotak kecil dan ada segitiga. Ya, inilah yang namanya drop down. Lalu apa? Nah, lalu selanjutnya coba saya klik. Ya, bisa nampak terlihat jelas di situ. Ada menu muncul secara tiba-tiba yang berisi nama-nama guru-gurunya. Oke, nama-nama guru. Coba saya klik salah satu di sini. Ya, dengan nama Bapak Abdul SPD. Oke. Nah, inilah yang namanya drop down. Oke. Lalu yang kedua, untuk NIP, nomor induk pegawai. Ya, sorot di sini. Ini bagaimana? Tidak ada datanya. Jadi kalau mungkin untuk, ya bolehlah saya di sini tambahkan ya sebuah data baru untuk NIP nanti ya. Sebentar, Bapak Ibu, mohon bersabar. Ini saya ganti NIP. Misalnya Bapak Abdul NIP-nya 1, Pak Budi NIP 2, lalu dan seterusnya sampai ke bawah nanti ya NIP 8 ya, sampai 8 NIP untuk 8 orang guru. Oke. Saya akan membuatnya di sini berdasarkan data yang ada di sini untuk NIP ya. Caranya sama. Setelah sel disorot, klik data, validasi data, nilai apa saja kita ganti dengan daftar. Daftarnya yang mana? Klik sumber, blok, NIP 1 sampai NIP 8, lepas, oke. Bapak Abdul berapa NIP-nya? Kita pilih, kita klik di sini ya. NIP 1, oke. Nama NIP sudah. Bagaimana tempat tanggal lahir? Untuk tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, ya, sebetulnya mungkin dalam kasus apa yang sebenarnya ya, dalam dunia yang sebenarnya, data yang seperti ini harusnya ada, begitu ya, Bapak Ibu ya. Misalnya, maksudnya di sini ya, ada nomor, nama, NIP, lalu di sini mungkin ada nanti jenis kelamin, sebelahnya lagi ke kanan lagi ada tempat tanggal lahir, ada alamat, ada pangkat golongan, lalu mungkin ada sertifikasi ya atau tidak, yang seperti itu begitu ya. Tapi ini karena mengingatannya latihan saja ya, saya tidak mencantumkannya terlalu banyak ya. Yang penting nanti Bapak Ibu Saudara bisa memahami alur pembuatan drop down list atau daftar drop down. Oke, tidak masalah Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Tempat tanggal lahir kita kembali ke sini. Berarti nanti di sini saya coba ketikkan saja ya, gitu ya. Tempat tanggal lahir Bapak Abdul, tempat 1 misalnya begitu, tanggal lahirnya tanggal 1 misalnya ya. Selanjutnya jenis kelamin. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk jenis kelamin ini kita semua paham di dunia ini ya, hanya ada 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan ya, hanya ada laki-laki dan perempuan, male and female. Oke. Nah, sebetulnya di sini tanpa kita membuatkan data, sumber data, kita bisa langsung membuat drop down list ya di sini, tapi nanti secara manual. Jadi nanti sumbernya kita tulis manual. Bagaimana caranya? Saya perlihatkan. Oke. Pastikan ini sudah disorot sel untuk jenis kelamin, untuk isiannya, lalu data. Kita ke sini juga, data validasi data, kita ganti dengan daftar. Nah, di sini ya, berhubung kita tidak mempunyai sumber datanya, maka di sini kita ketik manual saja. Ya, laki-laki dan perempuan. Misalnya laki-laki saya singkat saja dengan inisial, 1 huruf begitu ya, L. Lalu nanti perempuan adalah P. Oke, saya ketikkan langsung huruf kapital L. L titik koma P. Oke, L titik koma P. Lalu oke. Ya. Coba kita cek. Bapak Abdul itu laki-laki. Kita klik laki-laki, pilih laki-laki.
Oke, begitu Bapak Ibu, tidak masalah kalau tidak ada sumber datanya. Berhubung karena ini memang untuk jenis kelamin hanya ada 2 saja, kalau bukan laki-laki, perempuan gitu ya. Lanjut ke alamat. Alamat berarti ini nanti karena tidak ada data sumber tadi, maka kita isi saja begini ya, alamat 1 misalnya untuk Bapak Abdul. Oke. Nah, ya ini Bapak Ibu, inilah yang dinamakan drop down. Jadi yang saya beri background warna kuning gitu ya. Ini yang berisi drop down list gitu ya, daftar drop down. Ya, cara kerjanya, cara pembuatannya sudah tadi saya jelaskan ya. Cara pemakainya nanti begini ya. Jadi kenapa? Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian bertanya, mengapa harus ada drop down list begitu ya? Alasan yang mungkin masuk akal dari saya adalah berhubungan dengan kerapian gitu, kerapian data gitu ya. Entah itu kerapian ketika berada di layar monitor laptop kita atau kerapian ketika nanti untuk keperluan pencetakan begitu. Apa masalahnya? Masalahnya adalah biasanya kadang namanya manusia ya, pengetik atau entry data kadang mungkin capek, lelah, lapar mungkin begitu ya. Nah, pada saat itulah kondisi yang fisik mungkin pikiran tidak memungkinkan, kadang ada kekhilafan atau kesalahan walaupun kecil gitu ya. Misalnya contohnya begini. Di situ ini umpama di sini tidak ada drop down list ya, tidak ada drop down. Nah, saya pindahkan ke sini ya untuk contoh saja. Begini, maaf. Misalnya nama saya ketikkan Bapak Abdul SPD titik. Lalu di lain kesempatan ya, mungkin hari berikutnya saya masih meneruskan pekerjaan ini, lupa meneruskannya begini, Abdul SPD. Nah, jadi kalau melihat data yang ini ya, seperti ini ya, tentu di sini unsur kerapiannya tidak ada ya, unsur kerapiannya tidak ada. Jadi apapun yang diketik oleh penulis, pengetik itu, petugas entry data ya, itu nanti akan tercetak ya. Untuk itulah, untuk menjaga kerapian, keseragaman begitu ya, maka kita diperbolehkan menggunakan fitur drop down list dari Excel ini. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Ini saya hapus saja ya. Selanjutnya melangkah ke hal yang lebih jauh lagi ya. Ini akan saya praktekkan sebuah fitur lagi yang ada di dalam drop down list ya. Fitur di dalamnya lagi, lebih mendalam lagi. Apa itu? Coba kita misalnya untuk nama ya, nama kita klik kita lihat di data validasi lagi, kita buka lagi menu data validasi data. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada 3 tab ya, ada pengaturan, pesan masukan, peringatan kesalahan. Oke, kita akan berada di sini. Oke, peringatan kesalahan. Lalu di situ juga nanti ada pilihan gayanya. Gayanya itu nanti ada 3 pilihan, berhenti, peringatan, atau informasi. Misalnya saya pilih berhenti. Nah, lalu di sebelah kanannya ada judul. Misalnya kita ketikkan di situ sebuah kata, 2 buah kata gitu ya, atau frase ya gitu ya. Judul misalnya mohon maaf, itu untuk judul. Nanti pesan kesalahannya apa ya, pesan kesalahan ini nanti akan muncul ya, ketika petugas entry data itu memasukkan kata yang tidak seharusnya ya. Nanti kita perhatikan sama-sama mungkin biar lebih paham lagi. Pesan kesalahan misalnya, mohon maaf, tolong pilih nama, ini karena nama ya, nama dalam daftar saja, daftar saja. Terima kasih. Titik ya. Kalau sudah dirasa cukup ya, antara judul dengan pesan kesalahannya yang nanti akan terbaca,
Kita klik OK. Ya, bagaimana cara memainkannya? Jadi tadi yang sudah saya bilang, ketika ada kesalahan, ya, ketika entry tidak memilih atau tidak melakukan pilihan yang ada di sini, maka pesan kesalahan tadi akan muncul. Contohnya, di kolom nama ini, Bapak Abdul ini saya ganti dengan misalnya nama, ya, walaupun guru, tetapi tidak ada di dalam sumber datanya. 198 itu tidak ada. Contohnya misalnya Bapak Joni SPD. Ketika saya klik enter, ketika saya tekan enter, kita lihat apa yang terjadi. Enter 1 2 3. Nah, keluar sebuah kotak pesan. Mohon maaf, tolong pilih nama dalam daftar saja. Terima kasih. Nah, itu fungsinya Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk membuat suatu kepastian, untuk memastikan begitu ya, bahwa nantinya daftar yang data yang akan terbuat atau dibuat oleh petugas entry data itu akan dipastikan benar. Oke, saya batalkan. Itu ya. Lalu ya, kita lanjut lagi mungkin untuk yang berikutnya. Misalnya kita tambah juga untuk pesan peringatan kesalahan ya. Ya sudah, diklik di sini. Judulnya mohon maaf, pesan kesalahannya adalah tadi apa? Saya lupa. Mau tolong pilih sesuai nama. Sesuai nama, katakan begitu ya. Ini saya buat agak berbeda, tidak apa-apa. Tolong pilih sesuai nama. Ya, oke. NIP 1. Ini harusnya nanti NIP 1, NIP 2, NIP 2, NIP 3, NIP 4, NIP 5 sampai NIP 8. Tapi saya akan isi coba misalnya 1990 ya, sekian. Lalu enter. Apa yang akan muncul? Pasti yang kotak dialog yang seperti tadi, peringatan kesalahan. Ya, 1 2 3 enter. Ya, mohon maaf, tolong pilih sesuai nama. Oke. Ya, begitu Bapak Ibu. Ya, untuk yang ini mungkin nanti bisa juga ya. Kita beri juga mohon maaf tinggal pilih saja kok. Nah, saya buat agak berbeda lagi ya. Maaf, tinggal pilih saja kok, gitu ya. Oke, kita coba. Di dunia ini ada mungkin orang berkeyakinan selain laki-laki dan perempuan ada lagi satu lagi ya. Ya, coba namanya Wadam, katakanlah itu Wadam, terusnya W ya, enter. Nah, tidak akan bisa. Mohon maaf, tinggal pilih saja kok. Ya, kamu memilih dia, maunya ya Wadam ya, tidak mau laki-laki, tidak mau perempuan. Ya, bercanda saja ya Bapak Ibu guru ya. Jadi begitu Bapak Ibu guru, ini menu tentang pembelajaran atau video pembelajaran tentang drop down list atau daftar drop down dalam Excel. Nah, tentu ini hanya latihan saja. Ini nanti masih bisa kita kembangkan ya. Yang seperti ini mungkin biasanya ada dalam aplikasi dalam dunia pendidikan sekolah misalnya ya, dalam raport, dalam laporan begitu ya. Ini sering juga saya temui bahwa ini terpakai untuk menu drop down list ini. Oke. Ya, saya rasa itu saja dari saya untuk pada kesempatan hari ini membahas tentang menu drop down tadi, daftar drop down atau drop down list. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas dukungannya. Semoga pendidikan Indonesia semakin maju dan terdepan. Generasi Emas 2045. Amin. Terima kasih.